Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Apriluliasari dengan NIM 21110500340. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan konsumsi, yaitu pemakaian barang hasil produksi yang bisa langsung dapat memenuhi keperluan hidup kita, seperti bahan makanan, bahan pakaian, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip syariah, yaitu memperhatikan tujuan konsumsi perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi ibadah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memperhatikan kaidah ilmiah. Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit. Dan kemudian juga harus menyebutkan dan memiliki manfaat dan tidak mempunyai kemudaratan. Yang ketiga yaitu memperhatikan bentuk konsumsi. Fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum. Terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakikatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan-batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang muslim misalnya dilarang mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman yang keras, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip kuantitas. Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batasannya syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis. Contohnya yaitu sederhana. Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit, di mana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua yaitu kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksioma ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu, di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah dan permintaan berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan pengembangan. Menyimpan atau menabung merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan atau investasi, sebab salah satu hal yang telah dimaklumi bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu, memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan sehingga berkurangnya modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah penghambat upaya investasi, karena itu sistem ekonomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal seperti itu. Yang ketiga, prinsip prioritas konsumsi. Ada 3 jenis. Yang pertama primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Yang pertama primer, maksudnya sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan. Yang kedua sekunder, maksudnya sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer. Yang ketiga tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer yang tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan. Yang keempat, prinsip moralitas. Yang dimaksud moralitas adalah dalam prinsip ini mendahulukan faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, di mana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan
disebutkan. 1. Umat. Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggung merupakan salah satu ciri dari umat Islam, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, keteladanan. Keteladanan selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyelewengkan pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka. Tidak membahayakan orang lain. Setiap manusia wajib menjalani perilaku konsumtif yang mendatangkan mudarat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika mudarat bagi orang banyak. Dalil tentang konsumsi. An Zakaria bin Abi Zaidah an Subhi qala sami'tu Nu'aym bin Bashir yaqulu an Mudbir wa hiya bishru ila al-'adani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-halal wa bayna al-haram wa bainahuma bashitatin alla ya'luha al-kathir min nas faman taqulu shibhatun ishtara tadullu 'aradu wa man waqa'a fi shibh wa qala fil haram wa qara ila حول الحامل يشوق أن يرتع في الأول إن كل ملك الحمل إلى وإن الحمل معربه إلى وإن الفلسجة موقادة إذا صلحت صلح جسيد كله وإذا فسد كله إلى القلب رواه المتفق عليه. Saya akan menjelaskan arti dari dalil yang disampaikan Makia dari Zakaria bin Abi Zaidah dari Al-Syabi berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar dan ia mengarahkan jarinya pada telinganya. Saya mendengar Rasul SAW bersabda, halal itu jelas, haram juga jelas. Di antara keduanya itu subhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barang siapa menjaga diri dari barang subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam subhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya bagi setiap pemimpin daerah larangan. Larangan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ingatlah itu adalah hati. Hadis riwayat muttafaq. Tujuan konsumsi dalam Islam. Di dalam Islam, tujuan utama dari setiap aktivitas manusia di dunia ini termasuk aktivitas konsumsi adalah ibadah. Oleh karena itu, konsumsi dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, akan tetapi meningkatkan aktivitas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi Islam juga menjadikan kita untuk selalu mengingat kepada yang Maha memberi rezeki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu yang haram, dan tidak melakukan pekerjaan yang haram untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.